Mari kita memulai dengan memberikan penghormatan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang memungkinkan kita mengerti firman-Nya. Memang kita ini orang buta. Loh, siapa bilang? Tanpa anugerahnya, walau mata terbuka dan jelas-jelas melihat, namun tidak bisa melihat bijaksana Yesus. Itu adalah anugerah yang memungkinkan kita untuk beriman kepadanya. Benar, Abraham gak sanggup memikirkan kelimpahan yang Tuhan sediakan lewat perenungan firman hari ini tentang bagaimana tindakan Kristus yang diikuti orang banyak. Apa yang dilakukan ketika mereka yang berada dalam kesukaran? Apakah Yesus peduli pada mereka? Kita sambut kebenarannya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk pemeliharaanmu yang terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan tolonglah supaya ketika kami belajar firman Tuhan hari ini, kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik dan seksama, sehingga firman Tuhan itu menolong dan memberkati hidup kami. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya, mohon Roh Kudus bekerja, menolong kami, mengingatkan kami, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sekitar Danau Galilea dan tepatnya di daerah perbukitannya, di situ sedang berkumpul sangat banyak orang. Mereka yang datang itu datang dari Dekapolis atau dari 10 kota di sekitar Danau Galilea. Mereka datang, ada yang datang dengan berbagai macam penyakit. Dan juga mereka yang datang itu, Alkitab mencatat ada 4.000 hanya laki-laki dewasa, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Maka ada satu pertanyaan, mengapa mereka rela meninggalkan tempat tinggalnya yang sangat jauh? Dan tentunya juga ada yang dekat untuk berkumpul di daerah yang begitu sunyi dan sepi itu. Ternyata di situ ada Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia atau Allah yang menjadi manusia. Bagi mereka yang datang dengan sakit penyakit, dengan kecacatannya, mereka ingin mendapatkan mujizat kesembuhan dari Yesus Kristus. Mereka yang datang dalam keadaan sehat, mereka ingin melihat atau menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan juga ingin mendengarkan pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Sungguh anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang yang sakit itu datang di bawah kaki Yesus, mereka yang bisu tuli dapat berkata-kata dan mendengar. Mereka yang buta dapat melihat. Mereka yang lumpuh dapat berjalan. Mereka yang timpang dapat kakinya menjadi normal kembali. Dan yang berbagai macam penyakit pun Tuhan sembuhkan. Anak-anak, ketika Yesus Kristus sedang mengajar dan melakukan perbuatan mujizat, Yesus Kristus juga memperhatikan dengan teliti, dengan seksama. Ternyata Yesus Kristus melihat bahwa dari banyak orang yang hadir itu, mereka sudah kehabisan bekal makanan. Dan segera mungkin Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang ini. Mereka semua telah kehabisan makanan. Dan mereka ikut aku sudah 3 hari. Dan jikalau aku membiarkan mereka pulang dalam keadaan lapar, di tengah jalan mereka akan menghadapi bahaya, mereka akan menghadapi celaka, yaitu mereka akan pingsan. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, di tempat yang sunyi sepi ini, bagaimana cara orang memberi makan kepada banyak orang ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, padamu ada berapa roti? Maka murid-muridnya menjawab, ada 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil.
Ketika Yesus mendengar itu, maka Yesus segera memerintahkan, menyuruh kepada banyak orang untuk segera duduk di tanah. Dan Yesus Kristus mengambil roti itu dan ikan itu. Yesus Kristus mengucap syukur dan segera memecah roti itu, membagikan kepada murid-muridnya dan juga ikan itu kepada murid-muridnya, dan supaya murid-muridnya membagikan kepada banyak orang yang hadir saat itu. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua orang yang hadir bisa makan sampai kenyang. Dan yang ajaibnya, masih ada sisa 7 keranjang atau 7 bakul. Ini satu hal yang ajaib. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang hadir. Tuhan tidak memandang, oh yang dekat tidak perlu makan. Tidak. Baik rumahnya yang dekat, rumahnya yang jauh, Tuhan semuanya berikan makan sampai kenyang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa rasa kenyang, rasa puas itu diperlukan untuk orang dapat berjalan. Tetapi rasa kenyang dan rasa puas itu akan menjadi hal yang sia-sia bagi kita yang hidup di dalam zaman ini. Ketika rasa puas dan rasa kenyang itu tidak disertai dengan memperoleh berkat anugerah kekal dari Allah. Apa sih berkat anugerah kekal dari Allah? Berkat anugerah kekal dari Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang pernah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga serta naik ke surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan aku sudah mendapatkan satu pengertian yang utuh, mari kita yang saat ini hidup di dalam Yesus Kristus, kita yang sudah dikenyangkan tiap-tiap hari, kita yang sudah dipuaskan tiap-tiap hari melalui mujizat-mujizat Yesus itu, kita juga bersyukur karena anugerah kekal itu sudah menjadi milik kita. Menjadi milik kita bukan karena jasa kita atau karena kebaikan kita. Anugerah kekal Allah itu menjadi milik kita karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita dan itu diberikan oleh Bapa dengan cuma-cuma. Itu sebabnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur kalau kita sudah dipuaskan, dikenyangkan tiap-tiap hari selama kita hidup dalam dunia. Sekaligus kita sudah memperoleh berkat anugerah kekal dalam hidup kita. Itulah yang menjadikan kita bukan hanya sekarang puas di dunia, tetapi satu kali kelak kita boleh puas bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Maukah engkau saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan untuk terus mempertahankan agar anugerah kekal yang Tuhan berikan ada senantiasa dalam hidupmu? Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau hari ini kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh tahu bahwa kalau kami boleh hidup tiap-tiap hari mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kami boleh dikenyangkan, kami boleh dipuaskan, tapi kami juga sekaligus telah dikenyangkan dan dipuaskan oleh anugerah kekal yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abraham kagum kenapa diberikan saksi mata untuk tindakan Yesus yang dicatat dalam Markus 8 ini. Untuk mengingatkan bahwa Kristus senantiasa berbelas kasihan kepada mereka
yang berada dalam kesulitan. Opa juga pernah khawatir ketika tidak punya uang. Di sini, Opa ingat bahwa terkadang keraguan orang Kristen justru dipakai untuk menyatakan kebesaran Kristus. Begitulah Yesus seringkali bertindak menolong umatnya, menolong Opa juga ketika berada dalam keadaan paling sulit. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita selalu berespons dengan tepat terhadap setiap berkat yang sudah dan akan terus Tuhan berikan. Minta Tuhan mampukan kita melihat anugerah kekal Allah melalui berkat sehari-hari. Juga dalam firman-Nya yang kita baca untuk besok dari Markus pasal 8 ayat 10-21. Jangan khawatir teman-teman, bersandarlah pada Tuhan.